Halo guys, welcome back to my channel. Dunia kita ternyata jauh lebih misterius dari yang kita bayangkan. Di balik modernnya kota dan gemerlap teknologi, masih ada suku-suku terpencil yang hidup dengan cara yang hampir tak berubah sejak ribuan tahun lalu. Beberapa di antaranya begitu unik, bahkan menakutkan. Mereka hidup terisolasi, punya kepercayaan dan tradisi yang sulit kita pahami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 15 suku paling misterius sekaligus aneh yang masih eksis di dunia. Kita mulai dari yang nomor 15. Suku Moken, sang pengembara laut. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan suku Bajau, suku laut dari Indonesia dan Filipina yang terkenal karena kemampuan menyelamnya yang luar biasa. Paru-paru mereka lebih besar, limpa mereka berkembang lebih baik, dan semua itu adalah hasil adaptasi genetik setelah hidup ratusan tahun di laut. Namun ternyata, mereka bukan satu-satunya manusia laut di dunia. Ada satu lagi suku pengembara yang hidup nomaden di wilayah laut lain, dan kemampuan mereka tak kalah menakjubkan. Mereka dikenal sebagai suku Moken. Selama berabad-abad, suku Moken hidup bebas di sepanjang pesisir Thailand dan Myanmar. Mereka mendiami gugusan Kepulauan Mergui, wilayah yang terdiri dari lebih dari 800 pulau indah di Laut Andaman. Dipercaya, nenek moyang mereka berasal dari Tiongkok Selatan sekitar 6.000 tahun lalu, sebelum akhirnya bermigrasi dan menyebar ke berbagai pulau Asia Tenggara. Hingga kini, sekitar 23.000 orang Moken masih hidup secara semi-nomaden sebagai pemburu dan pengumpul hasil laut. Bahasa mereka unik, budaya mereka kuat. Namun jumlah mereka semakin menurun karena tekanan dari hukum modern dan kebijakan imigrasi yang membatasi gaya hidup berpindah-pindah. Meski perlahan beradaptasi, anak-anak Moken kini mulai bersekolah di sekolah umum, memadukan pengetahuan modern dengan tradisi leluhur. Namun di beberapa pulau seperti Surin, banyak keluarga Moken yang tetap setia menjalani kehidupan tradisional. Berburu ikan dengan tombak, menenun jaring, dan bertahan hidup dari laut. Keahlian mereka di laut benar-benar luar biasa. Moken dikenal sebagai gypsy laut karena kemampuan mereka menyelam dalam waktu lama dan bahkan bisa melihat jelas di bawah air tanpa alat bantu apapun. Kemampuan ini membuat para ilmuwan penasaran dan menjadikan mereka satu dari sedikit komunitas di dunia yang benar-benar hidup dengan laut. Nomor 14, The Night Marchers, pasukan hantu dari Hawaii. Selama berabad-abad, kisah tentang hantu dan roh penasaran selalu memikat manusia. Dan di antara semua legenda menyeramkan di dunia, Hawaii punya salah satu cerita yang paling terkenal. Legenda tentang The Night Marchers, atau dalam bahasa lokal disebut Huakaipo, yang berarti arwah para prajurit malam. Di kepulauan yang terkenal indah ini banyak tempat dianggap sakral. Lembah menjulang, candi kuno, makam tua, hingga padang lava yang sunyi. Namun di balik keindahannya, konon tempat-tempat itu menjadi jalur bagi para roh prajurit kuno yang masih berbaris di malam hari, diiringi dentuman genderang perang dari masa lalu. Masyarakat Hawaii percaya, Night Marchers adalah barisan roh para pejuang yang dulu gugur di medan perang. Mereka muncul membawa obor, mengenakan helm, jubah, dan senjata tradisional, berbaris menuju medan perang, atau kembali ke tempat asal mereka. Kadang mereka dipimpin oleh roh alii, yaitu para kepala suku atau raja kuno yang memiliki kekuatan besar di masa lampau. Menurut legenda, mereka tidak hanya sekadar arwah yang berkelana. Sebagian orang percaya mereka menuntut balas, mempertahankan wilayah leluhur, atau mencari gerbang menuju alam arwah. Mereka hanya muncul pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau gerhana, dan selalu terdengar suara drum serta nyanyian kuno yang menggema dari kejauhan. Hingga kini, kisah Night Marchers masih hidup di hati masyarakat Hawaii.
Nomor 13. Suku Asmat, sang pemakan kepala dari Papua. Di bagian selatan Provinsi Papua, Indonesia, tersembunyi sebuah wilayah rawa dan hutan bakau yang lebat. Disinilah hidup sebuah suku yang namanya melegenda di seluruh dunia karena kisahnya yang kelam dan mengerikan. Mereka adalah suku Asmat. Sekitar 65.000 orang Asmat mendiami daerah pesisir Papua bagian selatan, tersebar di desa-desa kecil dengan populasi sekitar 2.000 jiwa setiap desanya. Namun yang membuat mereka terkenal bukan sekedar cara hidupnya yang sederhana, melainkan ritual-ritual kuno yang bagi banyak orang terdengar seperti cerita dari dunia lain. Selama berabad-abad, suku Asmat dikenal sebagai pemburu kepala dan kanibal. Dalam kepercayaan mereka, memakan daging atau otak musuh bukanlah tindakan kejam, melainkan ritual sakral untuk menyerap kekuatan dan semangat dari orang yang mereka taklukkan. Mereka percaya roh orang yang dimakan akan hidup kembali dalam tubuh si pemakan. Lebih menyeramkannya lagi, tengkorak kepala korban digunakan dalam upacara adat, dijadikan bantal, hiasan, bahkan sendok upacara. Namun di balik itu semua, mereka juga dikenal sebagai seniman ukir yang luar biasa. Karya-karya kayu mereka, patung, topeng, dan totem kini tersimpan di berbagai museum besar di dunia sebagai bukti warisan budaya yang sangat unik. Ada satu tradisi aneh yang menonjol dalam budaya Asmat. Seorang kanibal tidak memiliki nama pribadi. Setelah memakan korban, ia akan mengambil nama orang yang dimakannya. Artinya, korban dan pelaku seolah menyatu dalam siklus hidup yang terus berulang. Anak-anak Asmat bahkan tidak diberi nama sampai mereka ikut dalam perburuan pertama mereka. Seolah identitas baru hanya bisa lahir melalui darah. Dulu perburuan ini dilakukan melalui serangan mendadak ke desa lain atau terhadap orang luar yang tersesat di wilayah mereka. Salah satu kisah paling terkenal dicatat oleh peneliti Carl Hoffman dalam bukunya Savage Harvest yang mengungkap pertemuan menegangkan antara penjelajah barat dan suku ini. Namun seiring berjalannya waktu, modernisasi mulai mengubah segalanya. Pemerintah dan berbagai lembaga mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat modern, meski tidak semua menerima perubahan itu. Sebagian generasi muda Asmat kini mulai bersekolah dan mengenal dunia luar, sementara yang lain masih berusaha mempertahankan tradisi leluhur mereka. Nomor 12. Suku Suri, wanita dengan piring di bibir dari Ethiopia. Di antara semua suku unik di dunia, mungkin tak ada yang semenarik dan seikonik suku Suri dari perbatasan Ethiopia dan Sudan Selatan. Suku ini dikenal karena piring besar yang dipasang di bibir bawah para wanitanya. Tradisi yang begitu ekstrim hingga banyak penjelajah dunia pun terkejut melihatnya untuk pertama kali. Suku Suri yang juga dikenal dengan nama suku Surma hidup di wilayah barat daya Ethiopia, tepatnya di Lembah Omo, daerah yang subur namun terpencil. Populasi mereka diperkirakan sekitar 34.000 jiwa, terbagi menjadi beberapa kelompok besar seperti Maga, Chai, dan Baale, yang sebagian tinggal hingga ke wilayah Sudan Selatan. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian dan peternakan, menggembala sapi, serta berpindah mengikuti musim demi mencari padang rumput baru. Sejak akhir abad ke-19, wilayah Suri mulai masuk ke dalam kekuasaan Ethiopia, membuat mereka perlahan berinteraksi dengan dunia luar. Namun, hingga kini, suku Suri masih mempertahankan struktur sosial tradisionalnya yang dipimpin oleh tetua adat dan kepala suku, yang mereka sebut Kamoru. Mereka juga memuja dewa langit bernama Tumu, yang dipercaya mengatur hujan, kesuburan, dan kehidupan. Selain itu, mereka sangat menghormati roh leluhur yang dianggap bisa memberikan perlindungan dan kekuatan bagi suku. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian kecil masyarakat Suri mulai mengenal agama Kristen, terutama di kalangan muda yang menempuh pendidikan di luar wilayah mereka.
Namun, sebagian besar masih menjaga kepercayaan dan tradisi kuno yang diwariskan turun-temurun. Yang paling terkenal dari suku Suri adalah modifikasi tubuhnya yang ekstrim. Wanita Suri akan melubangi dan melebarkan bibir bawahnya sejak remaja, lalu memasukkan piring tanah liat besar yang disebut lip plate. Semakin besar ukuran piringnya dianggap semakin cantik dan semakin tinggi status keluarganya. Selain itu, mereka juga menghiasi tubuhnya dengan lukisan, goresan, dan bekas luka berbentuk pola indah, simbol keberanian, keindahan, dan kedewasaan. Namun bukan hanya itu yang menarik dari suku ini. Para pria Suri dikenal dengan tradisi pertarungan tongkat yang disebut donga. Pertarungan ini bukan sekadar duel, tapi juga ujian keberanian dan kehormatan. Lelaki muda harus ikut donga untuk membuktikan dirinya pantas menjadi bagian dari masyarakat dewasa, dan kadang untuk memikat hati para wanita. Nomor 11, suku Mascho Piro, manusia misterius dari hutan Amazon. Jauh di jantung hutan hujan Amazon tersembunyi sebuah suku kecil yang hidup nyaris tanpa tersentuh dunia luar. Mereka dikenal sebagai suku Mascho Piro, salah satu komunitas paling misterius di Peru. Suku ini mendiami kawasan terpencil di Taman Nasional Manu, wilayah hutan lebat di daerah Madre de Dios. Mereka adalah pemburu dan peramu sejati, hidup berpindah-pindah mengikuti musim, berburu hewan liar, serta memancing di sungai-sungai yang menjadi nadi kehidupan di tengah rimba yang nyaris tak terjamah. Bahasa yang mereka gunakan merupakan dialek kuno dari rumpun Piro, bahasa yang hanya dikenal oleh segelintir suku di pedalaman Amazon. Populasi mereka kini diperkirakan sekitar 250 jiwa, meningkat dari hanya sekitar 20 hingga 100 orang pada tahun 1970-an. Namun, di balik kedamaian hutan yang mereka huni, tersimpan kisah kelam masa lalu. Pada akhir abad ke-19, seorang pengusaha karet bernama Carlos Fitzcarrald memimpin pembantaian brutal terhadap kelompok Mascho Piro di sekitar Sungai Manu bagian atas. Peristiwa itu menghancurkan sebagian besar populasi mereka, memaksa para penyintas melarikan diri semakin dalam ke hutan dan menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Selama puluhan tahun mereka hidup dalam pengasingan total, tak terlihat, tak tersentuh, seolah hilang dari peta peradaban. Namun dalam beberapa dekade terakhir, tanda-tanda keberadaan mereka kembali muncul. Beberapa kali kelompok Mascho Piro terlihat di tepi sungai Las Piedras, mendirikan kemah sementara untuk menangkap ikan di musim kemarau sebelum berpindah lagi ke pedalaman saat musim hujan tiba. Pada tahun 2013, bahkan beberapa anggota suku sempat mendekati desa-desa sekitar untuk meminta makanan. Sebuah tanda bahwa tekanan dari perubahan lingkungan dan menipisnya sumber daya mulai terasa. Nomor 10, suku Mursi. Suku Mursi terkenal karena gaya para wanitanya yang luar biasa unik. Bahkan bisa dibilang lebih nyentrik dari gaya panggung Lady Gaga. Bayangkan saja, bibir mereka dipasangi piring besar, dihiasi dengan butiran jagung, tulang, atau daun. Bagi mereka, semakin besar piring yang bisa dikenakan, semakin tinggi pula nilai kecantikan dan status sosialnya. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun dan menjadi identitas yang sangat kuat di antara sekitar 45 suku lain di Lembah Omo, Ethiopia. Potret para wanita Mursi sering menghiasi majalah perjalanan internasional, membuat banyak wisatawan penasaran ingin melihat langsung kehidupan mereka. Tapi jangan salah, di balik penampilan yang mencolok itu, kehidupan suku ini sangat keras. Mereka hidup berpindah-pindah untuk mencari air, berhadapan dengan alam yang sulit, bahkan kerap berselisih dengan suku tetangga demi mempertahankan wilayah. Yang menarik, masyarakat Mursi kini mulai memanfaatkan keunikan tradisi mereka untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka yang membuka diri pada wisatawan, menjadikan foto-foto dan kunjungan sebagai sumber penghasilan. Saat turis datang, para wanita Mursi akan mengenakan piring bibir mereka dengan bangga, berpose di depan kamera, bukan hanya untuk dipamerkan, tapi juga sebagai bentuk kebanggaan akan jati diri mereka.
Nomor 9, suku pemburu elang Kazakh. Di tengah pegunungan Altai yang membeku di Mongolia Barat, terdapat tradisi luar biasa yang telah bertahan selama berabad-abad. Seni berburu dengan elang emas milik suku Kazakh. Tradisi ini menjadi sorotan dunia lewat dokumenter BBC Human Planet tahun 2011. Menampilkan para ayah dan anak yang menunggang kuda di hamparan salju luas. Tubuh mereka dibalut kulit binatang untuk melawan dingin ekstrim. Di lengan mereka bertengger elang emas yang matanya ditutup kain. Begitu penutup itu dibuka, sang elang terbang tinggi, meluncur cepat di langit biru, lalu menyambar mangsa dengan presisi luar biasa. Pemandangan ini seperti tarian megah antara manusia dan alam, di mana rasa saling percaya dan kerjasama menjadi inti dari perburuan. Tradisi berburu dengan elang ini sudah ada sejak masa Genghis Khan, bahkan disebut dalam catatan Marco Polo pada abad ke-12. Lukisan-lukisan kuno dari zaman perunggu juga menunjukkan hubungan erat antara manusia dan burung pemangsa ini. Hingga kini, para pemburu elang Kazakh tetap melestarikan tradisi tersebut, bukan hanya sebagai cara berburu, tapi juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan ikatan mendalam antara manusia dan alam liar. Nomor 8, suku Akunsu. Di tengah hutan hujan Amazon yang semakin menyempit, masih bertahan sebuah suku kecil bernama Akunsu. Jumlah mereka kini hanya 3 orang, sisa terakhir dari komunitas yang dulu hidup bebas di hutan lebat wilayah Rondonia, Brasil. Meskipun pemerintah telah memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum, wilayah mereka kini dikepung oleh peternakan sapi raksasa yang menggantikan hutan tropis yang dahulu menjadi rumah dan sumber kehidupan mereka. Dahulu, leluhur suku Akunsu hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Mereka membangun rumah-rumah sederhana dari jerami, hidup secara komunal, dan mahir berburu babi hutan serta kerbau liar. Selain berburu, mereka juga menanam jagung dan singkong di kebun kecil, serta memanfaatkan hasil hutan seperti buah liar dan ikan sungai untuk bertahan hidup. Semua dilakukan dengan keseimbangan, tanpa meninggalkan jejak yang merusak bumi tempat mereka berpijak. Kini keadaan jauh berbeda. Lahan perburuan mereka lenyap, sungai mulai tercemar, dan hutan di sekitar mereka berubah menjadi padang rumput untuk ternak. Nomor 7, suku Machu Picchu. Jauh di dalam hutan lebat Peru dekat perbatasan Brasil, hidup sebuah suku misterius yang dikenal dengan nama suku Machu Picchu, atau kadang disebut klan Mashiro dan orang Kujarinu. Selama lebih dari 6 abad, mereka hidup terisolasi dari dunia luar, menjaga keseimbangan dengan alam liar yang menjadi rumah mereka. Namun belakangan, ketenangan itu mulai terusik. Krisis pangan dan kebutuhan akan alat berburu membuat mereka terpaksa keluar dari hutan, mendatangi pemukiman terdekat untuk mencari makanan dan peralatan. Nomor 6, suku Asaro, manusia lumpur dari Papua Nugini. Di jantung pedalaman Papua Nugini, terdapat sebuah suku yang dikenal dengan sebutan Asaro Madmen atau manusia lumpur Asaro. Sebuah kelompok yang tak hanya memukau dunia dengan keunikan budayanya, tetapi juga dengan kecerdikan cara mereka bertahan hidup. Berbeda dari suku-suku lain yang mengandalkan kekuatan dan senjata, suku Asaro memiliki cara yang jauh lebih halus, menaklukkan musuh lewat rasa takut. Tubuh mereka dilumuri lumpur abu-abu dari rawa, sementara wajah mereka tersembunyi di balik topeng tanah liat menyeramkan berbentuk setan dan roh jahat. Dengan gerakan lambat, sunyi, dan tatapan kosong dari balik mata besar di topeng, mereka menciptakan ilusi seolah-olah roh gentayangan bangkit dari tanah. Legenda mengatakan, taktik ini lahir dari masa ketika mereka kerap diserang suku-suku tetangga. Suatu hari, saat melarikan diri ke sungai berlumpur, mereka muncul kembali dengan tubuh penuh lumpur. Musuh yang melihatnya ketakutan, mengira roh orang mati telah bangkit untuk menuntut balas. Sejak saat itu, seni menakut-nakuti tanpa kekerasan menjadi tradisi turun-temurun yang masih hidup hingga kini. Topeng mereka bukan sekedar alat penyamaran. Setiap topeng adalah karya seni sakral.
Dibuat dari campuran tanah liat, air, dan pigmen alami. Lalu dihias dengan gigi palsu, cangkang, dan bulu burung. Bentuknya aneh dan menggetarkan. Mulut menganga, mata menonjol, taring panjang. Setiap topeng dipercaya membawa roh leluhur Asaro yang melindungi pemakainya dari bahaya. Nomor 5. Suku Desana, penjaga terakhir dari hutan Amazon. Mereka pertama kali diketahui pada tahun 1996 oleh penjelajah Brazil Sidney Pazuello bersama jurnalis Paul Rafael. Hingga kini, suku ini tetap hidup terisolasi dari dunia luar, menjaga cara hidup yang telah diwariskan selama berabad-abad. Populasinya diperkirakan hanya sekitar 150 orang, tersebar dalam kelompok kecil yang berpindah dari satu tepian sungai ke tepian lainnya di hutan lebat Amazon. Kehidupan mereka sederhana namun teratur. Dengan senjata tradisional seperti tombak dan anak panah beracun, mereka berburu babi hutan, ikan, serta burung dan menanam sedikit jagung atau singkong untuk bertahan hidup. Tubuh mereka sering diwarnai merah dengan pewarna alami dari tanaman ruku, menandai identitas dan kebanggaan budaya mereka. Suku ini tinggal di rumah-rumah komunal yang disebut Malaka, tempat keluarga besar hidup bersama dalam harmoni. Meski tampak damai, kehidupan Desana penuh tantangan. Malaria menjadi ancaman terbesar, merenggut banyak nyawa karena minimnya akses pengobatan. Nomor 4. Suku Kerangka Papua Nugini. Di pegunungan terjal Papua Nugini, hidup sebuah suku yang penuh teka-teki dan nyaris seperti legenda, suku Kerangka, atau yang sering disebut The Skeleton Clan. Mereka dikenal karena penampilan mereka yang menyeramkan, tubuh yang tampak seperti kerangka hidup, dan sepasang mata yang memancarkan cahaya aneh di kegelapan malam. Bukan hasil riasan atau kepercayaan gaib semata. Banyak yang percaya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan. Para ilmuwan yang pernah meneliti mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. DNA suku skeleton mengandung ciri genetik yang tidak dikenal pada manusia modern. Sebagian ahli menduga ini bisa jadi sisa dari cabang evolusi manusia yang telah punah. Sementara yang lain berani berspekulasi. Mungkin ada sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Mereka hidup terisolasi di dataran tinggi Kundiawa, sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Hubungan mereka dengan suku-suku lain dikenal keras dan penuh konflik, membuat mereka semakin dijauhi. Nomor 3. Suku Korowai. Jauh di pedalaman hutan lebat Papua, hidup sebuah suku misterius yang selama puluhan tahun tersembunyi dari dunia luar, suku Korowai. Mereka dikenal sebagai salah satu komunitas terakhir di bumi yang masih mempertahankan cara hidup kuno, nyaris tak tersentuh modernisasi. Hidup mereka sederhana, namun penuh kepercayaan yang bagi dunia luar terdengar mengerikan. Suku Korowai tinggal di rumah-rumah pohon yang menjulang tinggi di atas hutan, seolah berusaha menjauh dari dunia manusia. Mereka berburu dengan panah dan tombak, makan dari hasil hutan, dan bergantung sepenuhnya pada alam. Namun yang paling mengejutkan adalah kepercayaan mereka pada makhluk jahat bernama Khahua, roh iblis yang diyakini bisa menyamar sebagai manusia, bahkan sebagai anggota keluarga sendiri. Bagi suku Korowai, seseorang yang dianggap dirasuki Khahua tidak boleh dibiarkan hidup. Dalam kepercayaan mereka, satu-satunya cara mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengorbankan dan memakan tubuhnya, agar roh jahat tersebut tidak menyebar ke yang lain. Ketika para peneliti pertama kali menemukan suku ini pada tahun 1970-an, mereka terkejut. Bukan hanya karena cara hidupnya yang primitif, tetapi juga karena keyakinan kuat yang tampak membekukan waktu selama ribuan tahun. Nomor 2. Suku Batak Palawan.
Di pedalaman timur laut Pulau Palawan, Filipina, hidup sebuah suku kuno yang dikenal sebagai suku Batak Palawan. Bukan Batak dari Indonesia, melainkan komunitas kecil yang jumlahnya kini tak lebih dari 450 jiwa. Mereka diyakini sebagai salah satu penduduk asli tertua di Filipina dengan ciri fisik yang unik, kulit gelap, tubuh tinggi, dan rambut keriting tebal menyerupai afro. Asal-usul mereka masih menjadi misteri. Sebagian ahli menduga ada hubungan dengan suku-suku di Indonesia bagian timur atau Kepulauan Andaman. Suku Batak hidup dari alam dengan cara yang nyaris tak berubah selama ribuan tahun. Masih banyak yang tidak memakai pakaian dengan dada terbuka seperti pria. Mereka berburu di hutan, mengumpulkan hasil alam dan bertani dengan sistem tebas bakar. Hasil panen dan sumber daya hutan sering mereka tukarkan dengan barang-barang modern dari masyarakat pesisir. Meski dulunya nomaden, kini sebagian besar Batak mulai menetap di desa-desa kecil di sekitar Puerto Princesa, menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih teratur tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Nomor 1. Suku Sentinel. Di tengah Samudra Hindia tersembunyi sebuah pulau kecil yang tak pernah benar-benar tersentuh peradaban modern, North Sentinel Island. Tempat tinggal suku Sentinel, komunitas misterius yang hidup terisolasi selama ribuan tahun dan menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar. Kisah tentang mereka menjadi sorotan dunia pada tahun 2018 ketika seorang warga Amerika tewas setelah mencoba memasuki wilayah yang mereka anggap suci. Upaya untuk mendekati mereka selalu berakhir dengan perlawanan. Kru National Geographic yang mencoba merekam dokumenter tentang suku ini diserang dengan panah. Bahkan setelah tsunami dahsyat 2004 ketika helikopter India datang untuk memeriksa kondisi mereka, suku Sentinel tetap menunjukkan sikap yang sama, menembakkan panah ke arah udara, tanda bahwa mereka tidak ingin disentuh oleh dunia luar. Jumlah pasti anggota suku Sentinel hingga kini tidak diketahui. Para peneliti memperkirakan hanya sekitar 50 hingga 150 orang yang masih bertahan di pulau itu. Isolasi yang mereka pertahankan menjadi pelindung sekaligus ancaman, karena tanpa kekebalan terhadap penyakit dari luar, satu kontak saja bisa membawa bencana bagi seluruh suku. Itulah 15 suku paling misterius dan menyeramkan yang masih ada di dunia. Manakah di antara mereka yang paling membuatmu penasaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.